taubatan nasuh ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa bi salafuna salih wa ila hadratin nabiyil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Set. Balik. Kalian saya kan nggak datang, nggak tahu bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala madhabil imami al-mujtahidi ijtihadan mutlaqan ay ala ikhtiyarihi lil ahkami. Asy-Syafi'iyyu nisbatu ila Syafi'i ibn Sa'id nusiba hadzal imamu ilaihi li'annahu sahabiyyun ibnu sahabiyyun rahimahullahu ta'ala. Wal mujtahidul mutlaqu huwa may yaqdiru ala istinbatil ahkami minal adillati, wa mujtahidul madhabi huwa allazi yaqdiru ala istinbati min qawaidi imamihi kal muzanni wal buwaiti. Wa mujtahidul fatwa may yaqdiru ala tarjihi li ba'di aqwali imamihi ala ba'din kan Nawawi warabi'i la karamli wa ibn Hajarin li'annahuma muqalladani faqat. Wa yajibu ala man lam yakun bihi ahliyatul ijtihadil mutlaqi ayyuqallida bil furu'i wahidan minal a'immatil arba'atil masyhurina wa hum al-imamu Syafi'i wal imamu Abu Hanifah wal imamu Malikun wal imamu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hasbukum wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum bidarain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu ala madhabil imami, atas madhab al-imam al-mujtahidi ijtihadan mutlaqan. Imam mujtahid dengan keadaan ijtihad mutlak. Imam mujtahid mutlak itu hanya ada 4 yang kita kenal, yaitu Al-Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali radhiyallahu anhum. Ini orang yang dikenal dengan mujtahid mutlak. Ai ala ikhtiyarihi lil ahkami, artinya
atas usahanya dalam menentukan hukum-hukum. Asy-Syafi'i, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Nisbatun ila Syafi'i bin Sa'ibi adalah penisbahan kepada Syafi' bin Sa'ib. Nusiba hadal imamu ilaihi, dinisbatkan imam ini kepadanya, disebut dengan Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i itu adalah nisbat dari nama kakeknya, kakek yang ketiga, kakek yang kedua, dan yang keempat, karena beliau nama aslinya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib. Berarti kakek keberapa? Keempat ya. Jadi Muhammad nama aslinya, bapaknya Idris, engkongnya Abbas, engkongnya punya bapak Uthman, Uthmannya punya bapak Syafi', Syafi' punya bapak Sa'ib, Sa'ib bin Abid bin Abdul Yazid bin Hisham bin Muttalib bin Abdul Manaf. Muttalib bin Abdul Manaf itu saudara dengan Hashim bin Abdul Manaf. Kakeknya Nabi itu nama aslinya Syaibatul Hamd, karena dari kecil uban, ubannya itu uban tanda kemuliaannya. Tapi sejak kecil dia itu ngikutin pamannya yang namanya Muttalib. Nah, Muttalib ini adalah bin Abdul Manaf. Muttalib bin Abdul Manaf itu adalah pamannya si Syaibah al-Hamd, Syaibatul Hamd. Sehingga karena dibawa kemana-mana, ini siapa? Orang kenalnya budaknya si Muttalib. Sehingga orang mengenal Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Punya paman namanya Muttalib bin Abdul Manaf. Hashim sama Muttalib itu adik kakak. Sehingga kakek Nabi itu lebih dikenal dengan Abdul Muttalib karena ngikutin pamannya si Muttalib. Dan Muttalib ini adalah jalurnya dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Langin lagi ya, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abid bin Abdul Yazid bin Hisham bin Muttalib bin Abdul Manaf. Li'annahu sahabiyyu benu sahabiyyin, karena Syafi' bin Sa'ib adalah sahabat anak sahabat. Itu dua-duanya sahabat. Syafi' sahabat, Sa'ib sahabat. Rahimahullahu ta'ala. Wal mujtahidul mutlaqu, apa yang disebut dengan mujtahid mutlak? Yang empat itu kan disebut dengan mujtahid mutlak. Apa definisi mujtahid mutlak? Huwa man yaqdiru ala istinbatil ahkami minal adillati. Mujtahid mutlak adalah orang yang mampu untuk mengambil hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Wa mujtahidul madhabi, sedangkan mujtahid madhab huwaladhi yaqdiru ala istinbati min qawaidi imamihi kal muzanni wal buwaiti. Mujtahid madhab adalah orang yang mampu untuk mengambil dari kaedah-kaedah imamnya, seperti Imam Muzanni dan Imam Buwaiti.
Wa mujtahidul fatwa. Lalu ada lagi mujtahid fatwa. Man yaqdiru ala tarjihi, yaitu orang yang mampu atas mengungguli libak di aqwali imamihi ala ba'din, bagi sebagian pendapat-pendapat imamnya atas sebagian yang lain. Kan Nawawi wa Rafi'i, seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. La karramli wa Ibni Hajarin, tidak termasuk Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar. Li annahuma muqallidani faqat, karena keduanya termasuk adalah muqallid. Untuk kelasnya Imam Ramli dan kelasnya Imam Ibn Hajar masih dikatakan muqallid. Padahal Imam Rafi'i duluan, Imam Nawawi belakangan. Tetapi ulama-ulama Asy-Syafi'iyah berkata, idza ta'arada baina Rafi'iyyin wa Nawawiyyi quddiman Nawawiyyu ala Rafi'i li'annahu arjahu. Apabila berselisih pendapat antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, maka dahulukan dan ambil pendapatnya Imam Nawawi, padahal di belakangan, karena pendapatnya lebih tarjih, lebih unggul. Wa yajibu ala man lam yakun fihi, dan wajib atas orang yang tiada ada pada dirinya ahliyatal ijtihadil mutlaqi, akan kemampuan untuk berijtihad mutlak, an yuqallida fil furu'i, bahwa ia mengikut dalam urusan cabang, dalam urusan fikih, wahidan minal a'immatil arba'atil masyhurina, kepada salah satu dari 4 imam yang masyhur. Wahum al-imamu Syafi'i, wal imamu Abu Hanifah, wal imamu Malikun, wal imamu Ahmadu bin Hambalin radhiyallahu anhu. Kalau dia nggak memiliki kemampuan untuk mujtahid mutlak, maka wajib mengikut kepada salah satu dari 4 imam yang masyhur ini. Hanya Imam Syafi'i itu bilang begini, wa idza mazdadtu ilman zadani ilman bijahli. Apabila semakin bertambah ilmuku, maka semakin bertambah pengetahuanku akan kebodohanku. Ilmu semakin nambah, maka aku semakin mengetahui bahwa semakin bodohnya aku. Dia orang yang pengen cepat pintar gampang, gak usah belajar. Karena orang yang semakin banyak belajar, itu semakin mengetahui kebodohan dirinya. Semakin banyak ilmu-ilmu yang masih banyak belum dia pelajari. Sehingga kalau pengen cepat pintar gampang, itu gak usah ngaji, gak usah belajar, pintar dia, pintar diri. Wa dalilu ala dalika, dan dalil atas yang demikian itu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahla dzikr. Ahla dzikr di sini adalah ahlul ilmi, li'annahum yadhkurunal ahkama, karena ahlul ilmi lah yang membahas tentang hukum-hukum. Kalau ditanyakan ahlul dzikr tentang hukum-hukum, belum tentu dia memahaminya.
Maka fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli dzikir, ai ahlil ilmi, orang-orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tiada mengetahuinya. Fa'aujaballahu as-su'ala, maka Allah wajibkan untuk bertanya alaman lam ya'lam, kepada orang yang tiada mengetahui. Untuk orang-orang yang nggak tahu, Allah wajibin untuk nanya. Wa yalzamu alaihil akhdu, dan wajib atasnya berpegang biqaulil alimi, dengan ucapan orang alim itu. Wadalika taklidun lahu, dan itulah yang dikatakan mengikutinya. Taklidun lahu, itulah yang disebut mengikut kepadanya, berpegang kepada ucapannya orang alim. Kalau dia berpegang kepada ucapannya orang alim, berarti taklidun lahu, mengikut kepadanya. Wala yajuzu taqlidu ghairi haula'il arba'ati, dan tidak boleh mengikut kepada selain 4 imam ini. Min bakil mujtahidina fil furu'i, dari selain ulama-ulama mujtahid dalam urusan fikih. Hanya 4 aja yang boleh diikuti. Karena madhab itu ada madhab yang mundarisah, ada madhab yang munqaridah. Maka yang boleh diikutin hanya 4 aja. Kita nggak boleh mengikut seumpama midlil imami Sufyan ats-Tsauri, seperti Imam Sufyan Tsauri, nggak boleh kita. Midlil imami Sufyan ats-Tsauri wa Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah ini mutaqaddim ini nih. Wa Abdurrahman bin Umar al-Auza'i, nggak boleh juga, padahal duluan mereka ini, nggak boleh kita ngikutin. Kenapa nggak boleh? Wala yajuzu aidan, dan tidak boleh juga taqlidu wahidin, mengikut kepada salah satu min akabiri sahabati, dari pembesar-pembesar para sahabat. Sama sahabat kita nggak boleh ngikut, karena ada madhab Ibnu Abbas, ada madhabnya Ibnu Umar. Kita nggak boleh ngikut kepada para sahabat. Kenapa? Li'anna madahibahum lam tudbat wa lam tudawwan, karena madhab mereka itu belum dikuatkan dan belum disusun secara sempurna. Jadi bukan berarti kita menyalahi hadits Nabi kullu sahabi adul bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu adalah orang-orang yang adil. Artinya dikatakan adil, mengikut kepada salah satu di antara mereka ada jaminan hidayah dan jaminan kebenaran. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, dengan salah satu di antara mereka kalian mengikut, maka di situ akan ada jaminan petunjuk Allah. Bukan berarti nggak boleh mengikut kepada mereka, kita nggak boleh mengikut kepada madhab-madhab mereka. Karena madhabnya para sahabat, madhabnya selain dari yang 4 ini, lam tudbat walam tudawwan, itu belum dikuatkan antara satu dalil dengan dalil yang lain, dan juga belum tersusun seperti apa yang sudah tersusun dari 4 madhab yang ada.
Wa amma man fihi ahliyatul ijtihadil mutlaqi, adapun orang yang memiliki kemampuan untuk berijtihad mutlak, yang 4 ini, fa innahu yahrumu alaihi taqlidu, maka sesungguhnya haram atasnya bertaklid, mengikut. Dia 4 ini nggak boleh mengikut kepada salah satu dari yang lain, karena mereka sudah dapat menetapkan dan menggali hukum-hukum. Wa yajibu ala man lam yakun fihil ahliyata, dan wajib atas orang yang tidak ada pada dirinya akan keahlian, an yuqallida fil usuli, bahwa ia mengikut dalam urusan ilmu pokok tauhid. Kalau fikih furu, ayil aqaidi lil imami Abil Hasani al-Ash'ari awil imami Abi Mansurin al-Maturidi. Apa itu ilmu usul? Artinya akidah-akidah, kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan atau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau Ash'ariyah atau Al-Maturidiyah. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani punya kitab namanya Ad-Durarul Kaminah. Ad-Durarul Kaminah itu di situ menceritakan tentang taubatnya Ibnu Taimiyah dari akidah-akidah yang sebelum-sebelumnya beliau menetapkan dan mengajarkan bahwa Allah itu ada di arasy, Allah itu ada di langit, Allah itu punya ya muka, punya tangan, punya kaki. Itu Ibnu Taimiyah. Bahkan ada kitab sezaman, kan lagi musim kitab sezaman ini, yang sezaman dengan Imam Ibnu Taimiyah, yaitu Imam Syihabuddin An-Nuwairi, dalam kitabnya Nihayatul Arab. Ini beliau wafat pada tahun 773 Hijriah. Ini sejaman dengan Ibnu Taimiyah. Di situ juga menceritakan tentang Al-Imam Ibnu Taimiyah. Itu dia berkata, ana asy'ariyun wa rafa'a kitabal asy'ari ala ra'si. Itu menjelang akhir-akhirnya kehidupan Ibnu Taimiyah, dia bilang ana asy'ari, sambil dia wa rafa'a kitabal asy'ari fawqa ra'si, sambil dia angkat kitabnya Al-Imam Asy'ari ditaruh di kepalanya. Itu menjelang akhir daripada kehidupannya. Akan tetapi sampai hari ini orang Wahabi itu masih mengikuti pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah yang dia sendiri sudah merujuk dari pendapat semua itu, yang mengatakan bahwa Allah ada di langit, Allah ada di atas. Kata Sayyidina Ali kan, kanallahu wala makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Itu kata Sayyidina Ali. Kanallahu wala makan. Sebelum adanya segala sesuatu, Allah tidak butuh kepada tempat. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Maka keadaan Allah yang sekarang sama seperti keadaan Allah yang terdahulu. Artinya bila makan nggak butuh kepada tempat. Kana Allahu wala makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Sebelum adanya segala sesuatu, Allah nggak butuh sama tempat. Maka sebuah kemustahilan setelah Allah menciptakan alam semesta ini, lalu Allah butuh terhadap alam semesta yang Allah ciptakan. Itu sebuah kemustahilan. Itu Ibnu Taimiyah.
diceritakan di dalam dua kitab, Ad-Durarul Kaminah, itu li Syekhil Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan kitab Nihayatul Arab itu li Syekh Al-Imam Syihabuddin An-Nuwairi yang wafat tahun 773 Hijriah. Nah, itu kita wajib ikut dalam urusan akidah kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau fikih kepada salah satu dari 4 imam yang masyhur, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Lakin imanul muqallidi mukhtalifun fihi, akan tetapi keimanannya muqallid itu, orang yang mengikut itu, berbeda-beda di dalamnya, bin nisbati ila ahkamil akhirati, dengan penisbatan kepada hukum-hukum akhirat. Jadi imannya seorang muqallid ya beda-beda. Amma bin nazari ila ahkamid dunia, adapun dengan memandang kepada hukum-hukum dunia, fayakfihil iqraru faqat, maka cukup mengikrarkan saja, yaitu mengikrarkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam hukum dunia cukup dah bahwa dia adalah seorang muslim, cukup dah dia meyakini bahwa memiliki Tuhan yang munazzahun an kulli naqsin muttasafun bi kulli kamalin. Itu akidah secara ijmali. Dia meyakini bahwa dia punya Tuhan yang disucikan dari segala kekurangan, yang disifati dengan segala sifat kesempurnaan. Cukup udah. Itu imanul muqallid, cukup udah. Wal asahhu annal muqallida mu'minun asin, dan pendapat yang paling sahih bahwa muqallid itu adalah mukmin yang berdosa, mukmin yang bermaksiat. In qadara ala nazari, jika dia mampu untuk mengadakan satu nazar, kalau dia mampu untuk belajar, mampu untuk meneliti, mampu untuk memperbaiki, namun dia nggak mau berubahnya, ya dia mukmin yang berdosa. Wa ghairu asin in lam yakdir, dan tidaklah ia berdosa apabila ia tiada mampu. Tsumma in jazama, kemudian apabila dia berpegang biqaulil ghairi, dengan ucapan orang lain, jazman qawiyan, dengan pegangan yang kuat, bihaitsu law raja'al muqallada bil fathi. Itu kalau misalnya Ustaz Sehu mau bikin hasyiah atau mensyarahkan, itu bukan katanya bil fathi, tambahin bi fathil lam gitu. Ya, kalau mau disarahin bi fathil lam, Ustaz Sehu mau sarahin nih, itu jangan bil fathi doang. Nah, la'alla sawaba bi fathil lam gitu. Ya. Lau roja al muqallada, seandainya kembali orang yang diikutinya, nah bi fathil lami, dengan memfathahkan lamnya. Muqallad bukan muqallid, jadi si maf'ul, jadi muqallad.
itu kan bil fathi itu, lam yarji, maka dia kalau tidak kembali lagi, kafahu fil imani, maka cukuplah dalam keimanannya itu. Dia ngikut, sumpama lu masuk Islam, iya, lu ngikutin siapa? Gue ngikutin dia, gue ngikutin dia, seandainya begitu. Ternyata mukolatnya ini, orang yang diikuti ini balik lagi kepada agamanya yang pertama. Ini orang yang ngikut, ngelihat si mukolat dia balik lagi kepada agamanya, tapi dia tetap kokoh, gak balik lagi. Cukup imannya, udah cukup. Udah cukup imannya berarti. Yang diikuti balik lagi kepada agamanya semula, tapi dia kagak ngikutin. Lalu kagak ngikutin, kagak, udah ini aja udah. Berarti cukup imannya udah. Itu iman yang udah cukup dunianya, cukup akhiratnya. Lakinnahu asin, akan tetapi dia berdosa juga. Bitarkin nazori, dengan sebab meninggalkan meneliti, nggak mau belajar lagi. Udah segitu udah kuat imannya, yang diikutin kafir lagi, tapi dia kagak ngikut. Tetap dia kokoh dalam keislamannya, tapi dia kagak mau belajar, ya dosa juga. In kana fihi ahliyatan nazari, jika adalah ia termasuk orang-orang yang mampu untuk meneliti. Wa illam yajzam biqaulil ghairi, jazama yajzimu, wa illam yajzim biqaulil ghairi, dan seandainya tiada ia berpegang dengan ucapan orang lain, jazman qawiyan, dengan pegangan yang kuat, bi'ankana jaziman, dengan bahwa adalah ia orang yang memiliki pendirian yang kuat. Jaziman, pendiriannya kuat. Lakin, tetapi, lau roja al muqalladu bil fathi, seandainya orang yang diikuti kembali lagi bil fathi, ai bi fathil lami, dipathahkan huruf lamnya, la roja ahwa, niscaya dia akan kembali lagi, lam yakfihi fil imani, maka tidak cukuplah baginya dalam imannya itu. Dia tidak mengikuti pendapatnya orang, pokoknya dia punya pendirian yang teguh. Namun ketika ada orang yang diikuti masuk ke dalam agama yang lain, dia ikut juga di situ, maka nggak cukup di situ keimanannya. Wa yajibu ala man dzukira, dan wajib atas orang-orang yang telah disebutkan, an yuqallida fi ilmi tasawufi, bahwa dia mengikut dalam urusan ilmu tasawuf, imaman min a'immatit tasawufi, kepada imam diantara imam-imam tasawuf, kal Junaidi, seperti Junaid al-Baghdadi, wa huwal imamu Sa'idu bin Muhammadin Abul Qasimi al-Junaidu Sayyidu Sufiyati ilman wa amalan radhiyallahu anhu. Siapa itu Imam Junaid? Dia adalah Al-Imam Sa'id bin Muhammad Abul Qasim al-Junaid Sayyidu Sufiyah, pemimpinnya ulama-ulama sufi. Ilman wa amalan, baik ilmunya dan pengamalannya, radhiyallahu anhu. Walhasilu, nah kesimpulannya annal imam Syafi'iyya wa nahwahu, bahwa Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang sama dengannya,
hudatul ummati fil furu'i, pemimpin umat manusia dalam ilmu fikih. Wal imamal asy'ariyah wa nahwahu, sedangkan al-imam al-asy'ari dan ulama yang sama dengannya, hudatul ummati fil usuli, pemimpin umat manusia dalam ilmu pokok, ilmu tauhid. Wal junaida wa nahwahu hudatul ummati bitasawufi, sedangkan Imam Junaid dan ulama-ulama yang sama dengannya adalah pemimpin umat manusia dalam ilmu tasawuf. Jadi kita wajib mempelajari usuluddin. Apa itu usuluddin? Yaitu iman, Islam, ihsan. Ini kata mu'alim dulu waktu ceramah di haulnya Al-Habib Husain Al-Habib Ali bin Husain Al-Aqtas di Bungur. Kata beliau, setiap kita itu wajib mempelajari usuluddin. Apa itu? Iman, Islam, ihsan. Maka iman itu adalah melahirkan ilmu tauhid, Islam melahirkan ilmu fikih, ihsan melahirkan ilmu tasawuf. Sedangkan iman, kita wajib mengikut kepada al-imam al-asy'ari. Sedangkan Islam, yaitu ilmu fikih, wajib kita mengikut kepada salah satu dari 4 imam, yaitu tadi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sedangkan ihsan, yaitu tasawuf, kita wajib mengikut kepada al-imam Junaid al-Baghdadi. Ini usuluddin namanya, pokok-pokok agama. Fajazahumullahu khairan wa nafa'ana bihim, amin. Wa sammaituhu aihadal mukhtasara biqurratil aini bimuhimmatid dini, dan aku namai, artinya kitab yang ringkas ini, biqurratil ain bimuhimmatid dini, rojian ay muammilan minar rahmani, dalam keadaan berharap, artinya bercita-cita dari Allah ar-Rahman, ay kathirir rahmati jiddan, artinya yang banyak rahmat, yang sangat banyak rahmatnya. Anyan tafi'a bihi ay bihadal mukhtasari al-adkiya'u, agar mendatangkan manfaat dengannya, artinya dengan sebab kitab yang ringkas ini untuk orang-orang yang al-adkiya. Al-adkiya'u, siapa itu orang yang daki? Al-adkiya'u ay saraqul fahmi, yang cepat pemahamannya, itu namanya al-adkiya. Jadi loadingnya gak lama-lama, itu adkiya itu. Jadi loadingnya itu agak muter dulu, lama langsung paham, itu adkiya namanya. Wa antakirrab, boleh takorrab, boleh takirrab, takirlu, takorlu, korlob, yakirlu, yakorlu, korlotan, kurlotan, karena masdarnya boleh korloh, masdarnya boleh kurloh, korlotan boleh kurlotan, sehingga yakirlu boleh yakorlu, karena masdarnya aja 2, korlotun atau korlotan. Wa'an takirrab ay taprahu, taprahu, nah itu dari kata fariha yaprahu, itu haknya itu kan namanya lam fi'il ya. Jika kedudukan paroha, haknya lam fi'ilnya adalah huruf halq, huruf tenggorokan,
maka ain fiilnya dari ain mudhoreknya itu dibaca fathah. Jadi dibacanya yaqra'u. Itu ra-nya namanya ain fiil. Wajib dibaca fathah jika lam fiilnya adalah termasuk daripada huruf tenggorokan, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Wa antakirra aitafroha, dan agar sejuk, artinya berbahagia, bihi dengan sebabnya, ai bisababi hadal mukhtasari, artinya dengan sebab kitab yang ringkas ini, aini godan ai fil jannati, sejuk kedua mataku besok, artinya besok di dalam surga, bin nazari ila wajhihil karimi bukratan wa asyian, dengan memandang kepada Allah yang maha agung, bukratan wa asyian, baik pagi ataupun sore hari. Jadi matahari di surga kagak ada. Lalu untuk menandakan pagi sama sore bagaimana? Nanti ada tirai-tirai. Jadi nggak ada matahari di surga, nggak ada. Di surga nggak ada matahari. Maka untuk nandain sore, siang, malam itu ada tirai-tirai. Maka orang-orang yang khusus itu melihat Allah bukan di hari Jumat doang, tapi pagi sore melihat Allah. Kalau orang biasa tiap hari Jumat doang, ketemu sama Allah hari Jumat doang. Tapi orang-orang khawasul khawas pagi sore melihat Allah. Wa yajibu i'tiqadu annahu ta'ala, dan wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala itu yuro bil absari, dapat dilihat dengan pandangan mata. Inna fil qalbi basiratan kama anna fil aini basiran. Kita itu di hati punya mata. Hati punya mata, namanya basirah. Sebagaimana mata kita ini punya pandangan, mata kita punya pandangan, hati juga punya pandangan. Maka di sini wa yajibu i'tiqadu annahu ta'ala yura bil absari, bukan dengan bil basirati. Wajib meyakini bahwasannya Allah Ta'ala itu yura bil absari, dapat dilihat dengan absar. Berarti absar apa? Bukan basirah, mata. Dapat dilihat dengan mata. Fil akhirati, di akhirat. Lil mu'minina, untuk orang yang mukmin, bila takayyufin, dengan tanpa kaifa. Bagaimana ya bentuknya Allah? Kagak usah ditanya-tanya begitu. Pokoknya bila takayyufin. Yang namanya kenikmatan sorga kan, ini kita cemplungin, celupin jarum, kita angkat. Itu air yang nempel di jarum, itulah dunia itu. Samudra yang luas itu kenikmatan sorga. Namanya bila takayyufin lil mar'a, dengan tanpa bagaimana caranya untuk zat yang dilihat itu. Bi kaifiyatin min kaifiyatil hawadithi, dari tata cara, dari berbagai macam caranya makhluk. Makhluk gambarannya melihat itu kayak kita gini. Ini namanya saling melihat, bertatap-tatapan, nggak pakai kaifa begitu, nggak usah. Berhadap-hadapan begini, nggak begitu, enggak. Nah ini ada nih, min muqabalati wajhatin, dari saling berhadap-hadapan wajah, kagak begitu, kagak. Wa tahayyuzin, dan ada perubahan-perubahan, wa ghairi dzalika, dan selain itu.
wa mahallur ru'yati al jannatu bila khilafin, dan tempat melihat Allah itu adalah sorga dengan tanpa khilaf. Makanya ada seorang ulama bilang begini doanya, ya Allah, aku minta sorga itu bukan karena kenikmatan sorga, aku meminta kepadamu sorga karena di sorga itu tempat untuk melihatmu. Jadi aku minta sorga kepadamu ya Allah bukan karena kenikmatan sorga semata-mata, karena hanya di sorga lah aku bisa memandangmu, sehingga mau gak mau ya saya minta sorga. Bila khilafin, gak ada khilaf tuh, gak ada khilaf. Fayarahu ta'ala ahluha fi mitli yaumil jumu'ati wal idi, maka dapat melihat Allah Ta'ala ahluha, ahli sorga, melihat Allah fi mitli yaumil jumu'ati wal idi, pada seumpama hari Jumat dan hari raya. Ahli sorga tuh melihat Allah hanya seumpama hari Jumat, hari raya, udah segitu doang. Wa yarahu ta'ala khawasuhum kulla yaumin bukratan wa asyian. Ada ini ada. Wa yarahu ta'ala khawasuhum, dan dapat melihat Allah Ta'ala khawasuhum, manusia-manusia khusus di antara ahli sorga, kulla yaumin, setiap hari, bukratan wa asyian, baik pagi maupun sore. Tuh khawas tuh. Allahumma ji'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu di dalam surga. Qala Abu Yazidin, ada ianya ke situ? Ya kebalik gitu. Abu Yazid boleh, Abu Yazid Al-Bustami boleh, Al-Bastami. Berkata Abu Yazid Al-Bustami, inna lillahi khawasin min ibadihi, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba khusus di antara hamba-hambanya. Lau hajibahum fil jannati, seandainya mereka terhijab di dalam sorga, terhalang di dalam sorga, an ru'yatihi ta'ala sa'atan, dari melihat Allah sekejap aja, sekejap dia melihat Allah, lastaghatu minal jannati wa na'imiha, niscaya mereka akan menjerit dari sorga dan segala kenikmatannya. Kama yastaghithu ahlun nari minan nari wa adabiha, sebagaimana menjeritnya penduduk neraka dari neraka dan siksaannya. Jadi ada orang biasa melihat Allah itu di sorga hari Jumat atau hari raya. Lalu ada orang khusus yang mereka melihat dalam sorga pagi sore. Ternyata ada orang yang khususan lagi, sekejap dia nggak melihat Allah, pasti mereka menjerit di dalam sorga, nggak betah tinggal di sorga, seperti nggak betahnya orang neraka di dalam neraka dengan adab dan siksaannya. Satu saat dia melihat Allah, jerit dia. Mana tadi kita udah bilang yang tadi ya, ada lagi yang tinggian, ada lagi, ya Allah yang ketiga aja, ya Allah yang ketiga aja, ini lagi yang ketiga, ada lagi yang tinggian ini. Tadi kita minta yang kedua ya, yang ketiga aja ya Allah, yang tiga ini, yang tiga. Gatunya ada lagi yang tinggian ya. Ini kalau tadi kan pagi sore, nah ini tiap saat ya. Ini tiap saat kemuliaan lagi. Yang ketiga aja ya Allah, yang tiga. Yang tiga. Tumakalah babus salati wallahu a'lam bishawab. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabsutu al-musaytiruna. Idza wajadta harfa sinun fawqa harfi shadi kama huwa wadihun fir rasmi al-Uthmani, fahada ya'ni anna harfa shadi tuqra'u sinun wa yabsut tuqra'u wa yabsut. Wa idza wajadta harfa sinun tahta harfi shadi fahada ya'ni annaka mukhayyirun fi qira'atiha baina as-sini was-shadi. Al-musaytiruna tuqra'u al-musaytiruna al-musaytiruna. Ya, wa yabsut al-musaytirun. Apabila engkau menemukan huruf sin di atas huruf shad, sebagaimana ia telah nyata pada rasam Uthmani di dalam Al-Quran, maka ini artinya adalah bahwa huruf shad dibaca sin. Contohnya wayabsut dibaca wayabsut, karena huruf sinnya itu ada di atas huruf shad, maka itu huruf shadnya dibaca sin. Paham ya? Dan apabila engkau menemukan huruf sin di bawah huruf shad, maka ini artinya bahwa engkau boleh memilih dalam membacanya antara sin dan shad. Al-musaytirun boleh dibaca al-musaytirun, boleh dibaca al-musaytirun. Jadi kalau huruf sinnya ada di bawah shad boleh dibaca dua, boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Namun jika huruf sinnya itu ada di atas huruf shad, maka hanya dibaca dengan huruf sin. Itu ya, gampang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.